Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Su melakukan ritual pemanggilan terhadap Master Aula Istana Milwo untuk menghadapi Qin Mu dan bagaimana petualangan Qin Mu di hutan obelisk untuk menyelamatkan Tai Yi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Youdu gelap gulita. Yang Mulia Su berdiri di tengah-tengah surga danau surgawi. Ia telah menarik surga ini sepenuhnya ke Youdu, dan seluruh surga dipenuhi dengan kerangka. Yang Mulia Su berjalan di antara mereka, dan ketika kakinya mendarat di kerangka-kerangka ini, mereka mengeluarkan suara berderak. Tidak diketahui berapa banyak kerangka yang telah dihancurkan oleh kakinya. Tulang-tulang putih ini adalah bentuk kehidupan dari danau surgawi, dan tidak ada kekurangan mayat dewa dan setan. Bahkan ada beberapa yang berada di alam langit numinos. Namun, ketika bencana danau surgawi terjadi, tidak peduli seberapa kuat para dewa dan setan ini, mereka mati dalam sekejap di bawah seni ilahi Yang Mulia Su. Kepunahan seluruh surga terjadi dalam waktu sekejap. Yang Mulia Su mengangkat kepalanya dan melihat fragmen surga agung yang meliputi yang mengambang di sekitar danau surgawi. Ada pilar segi 6 yang sangat besar di setiap bagian, dan semua jenis tanda aneh diukir di permukaannya. Di atas pilar heksagonal ini, ada buah dao yang melayang di udara. Darah mengalir keluar terus-menerus dari buah dao, dan darah mengalir melalui garis-garis pembuluh darah pilar heksagonal, mengaktifkannya. Di langit di atas langit danau surgawi, 6 pilar prisma membentuk rantai yang rapat. Seluruh langit berbintang danau surgawi telah hancur oleh rantai ini, berubah menjadi energi murni yang ditransmisikan ke era ke-16 melalui altar pengorbanan yang dibentuk oleh 6 pilar prisma. Yang Mulia Su masih ingat bahwa ketika malapetaka danau surgawi pecah, dia telah mengeksekusi semua makhluk hidup di danau surgawi. Pada saat berikutnya, pengorbanan darah telah dimulai, dan mayat semua orang menua dengan cepat. Daging, darah, dan roh primordial mereka semuanya berubah menjadi energi murni yang diserap oleh altar pengorbanan, berubah menjadi tulang putih. Namun, altar pengorbanan harus melahap langit danau surgawi dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat. Hanya sampai sekarang ia melahap semua bintang dan galaksi di danau surgawi. Sekarang, rantai telah mencapai daratan utama danau surgawi. Selama mereka melahap daratan utama ini, energi yang ditawarkan oleh pengorbanan itu seharusnya cukup untuk memungkinkan seseorang yang telah mencapai dao untuk turun. Tepat pada saat ini, sebuah kepala perlahan muncul di antara rantai. Hati Yang Mulia Surgawi Su sedikit bergetar. Dia tahu bahwa mereka yang telah mencapai dao akan segera turun. Dia buru-buru meninggalkan benua Tianhu, tubuhnya menegang saat dia bersiap menghadapi segala kecelakaan. Tidak perlu gugup. Suara Yang Mulia Surgawi Hao datang dari belakangnya. Ini adalah kepala balai roh resmi dari 72 aula tahta istana leluhur, bukan orang luar. Saat langit di danau surgawi terus berubah menjadi energi untuk dikorbankan bagi malapetaka besar di era ke-16, lebih banyak sosok muncul dari jaring rantai dao, menjadi lebih jelas. Kepala aula pejabat roh memiliki penampilan yang aneh. Dia memiliki wajah merah dan gigi yang ganas. Rambut di pelipisnya tumbuh ke atas seperti sayap kecil, dan ada mata vertikal di jantung alisnya. Mata vertikal itu menyala-nyala dengan api. Ada kepala naga yang tumbuh dari pusarnya, dan hanya kepalanya yang terlihat di luar. Dia tampak menyeramkan dan ganas, dan itu sebenarnya makhluk hidup. Di belakangnya ada naga biru yang seperti pita yang mengelilingi tubuhnya. Orang yang telah mencapai dao di alam semesta masa lalu ini memiliki wajah jahat dan tidak terlihat seperti dewa, iblis, atau bentuk kehidupan pasca surgawi di dunia saat ini. Yang Mulia Surgawi Su menahan keterkejutan di hatinya, tetapi tatapannya tidak bisa tidak jatuh ke pusar kepala aula pejabat roh. Kepala naga itu benar-benar membuka matanya dan menatapnya. Jantung Yang Mulia Su berdegup kencang, dan dia mengalihkan pandangannya. Jangan takut. Pemimpin aula Spirit Official Hall itu membuka mulutnya, dan bahasa dao keluar dari mulutnya. Bahasa itu sangat samar dan mendalam. Kepala naga ini adalah ususku. Aku lahir di era ke-13 dan telah mencapai dao untuk waktu yang lama. Karena aku telah hidup terlalu lama, tubuh jasmaniku mengembangkan kecerdasan dari waktu ke waktu. Ususku telah berubah menjadi naga dan menjadi dewa kuno. Hati Yang Mulia Su dan Yang Mulia Hao bergetar. Ada jalur kultivasi seperti itu di dunia ini? Berapa lama Master Aula Pejabat Roh ini hidup untuk mengubah ususnya menjadi dewa kuno? Namun, dari arti kata-katanya, ada lebih dari satu jenis dewa kuno di tubuhnya. Setiap bagian dari tubuh jasmaninya dapat dipisahkan dari tubuhnya dan menjadi mandiri, menjadi dewa kuno. Ini berkali-kali lebih kuat daripada kemampuan tubuh jasmani Grand Emperor yang berisi jejak dewa kuno. Pejabat roh memiliki posisi yang sama di surga surgawi. Pejabat roh biasanya bertugas melindungi surga surgawi dan melindunginya. Ada 500 pejabat roh di surga surgawi, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat dianggap sebagai elit di antara para elit surga surgawi, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat.
Master Aula dari Aula Pejabat Roh ini seharusnya menjadi pelindung Istana Milwo, dan kekuatannya mungkin merupakan yang terbaik di antara mereka yang telah mencapai Dao. Ketika langit di Danau Surgawi itu benar-benar hancur dan berubah menjadi persembahan kurban, tubuh Hall Master Ling akhirnya lolos dari bencana era ke-16 dan turun ke Youdu. Hall Master Ling Guan meregangkan tubuhnya, dan Yang Mulia Su tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan yang secara tidak sengaja dikeluarkan oleh Hall Master Ling Guan membuatnya sulit untuk bertahan, memaksanya untuk mundur dan menghindari dampak aura kekerasan ini. Kaisar Langit Hao masih berdiri di sana tanpa bergerak. Tekanan yang diberikan oleh kepala balai Ling Guan kepadanya sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Kepala balai pejabat roh membungkuk, dan wajahnya yang besar berhenti di depan Kaisar Hao Tian. Bola matanya berputar ke atas dan ke bawah, dan mata vertikal di tengah alisnya juga bergerak ke atas dan ke bawah saat dia memeriksa Kaisar Hao. Anda adalah Kaisar Langit di alam semesta ini. Dia menegakkan punggungnya lagi, dan suaranya menggelegar di Youdu seperti lonceng. Tuan muda ketiga dan keempat selalu memanjakan Anda. Bahkan jika Anda memainkan beberapa trik di depan mereka, meminjam kekuatan mereka dan tidak melakukan apapun untuk mereka, kedua tuan muda itu tetap akan memanjakan Anda. Mengapa Anda bertanya? Dia tidak menunggu Kaisar Langit Hao untuk menjawab dan melanjutkan, karena kedua tuan muda tahu bahwa Anda tidak dapat mengalahkan tuan muda ketujuh. Sudut mata Kaisar Hao Tian berkedut, dan hati daonya yang tenang tiba-tiba berdesir. Kepala Aula Pejabat Roh tampaknya telah menebak perubahan dalam hati daonya dan melanjutkan, jika kamu tidak dapat mengalahkan tuan muda ketujuh, kamu akan kembali dan memohon kepada kedua tuan muda. Pada akhirnya, kamu masih harus patuh bekerja untuk kedua tuan muda. Inilah sebabnya kedua tuan muda mengizinkanmu memainkan beberapa trik kecil di depan mereka. Trik kecilmu tidak ada artinya di depan kedua tuan muda. Metode licik tuan muda ketujuh juga bukan sesuatu yang dapat kamu tangani. Di belakang kepalanya, naga hijau itu seperti pita, berkibar tertiup angin. Naga hijau itu menjulurkan cakarnya dan berhenti di bahunya, mengamati Kaisar Langit Hao dan Yang Mulia Su dengan rasa ingin tahu. Kepala balai Ling Guan melanjutkan, tuan muda ketujuh itu telah menjelajahi banyak alam semesta, dan banyak sekali orang telah menderita di tangannya. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang telah mereka derita, dan mereka tidak dapat mengalahkannya. Seberapa sulitkah dia untuk dihadapi? Kedua tuan muda itu hanya perlu menghadapi hal ini untuk menghadapimu. Kaisar Langit Hao, apakah kau mengerti? Kaisar Hao Tian menenangkan diri dan membungkuk. Aku mengerti. Kepala balai Ling Guan tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar hebat, dan pohon dao perlahan muncul. Di pohon dao tergantung 3 buah dao dan bunga dao. Mereka penuh dengan spiritualitas dan memiliki aura dao yang menindas. Namun, mereka tidak dapat memasuki alam semesta saat ini. Kepala balai Ling Guan mencobanya dan mengerutkan kening. Dia berhenti memanggil kembali pohon daonya dan berkata, mengorbankan surga hanya akan membuat tubuh jasmaniku datang, tetapi tidak pohon daoku. Aku butuh setidaknya 3 surga untuk pulih ke kondisi puncakku. Tatapannya tertuju pada Kaisar Hao Tian, dan dia menoleh untuk melihat Yang Mulia Surgawi Su. Kekuatan sihir Hall Master Ling Guan tidak terbatas, dan dia adalah kekuatan tempur nomor 1 di surga surgawi kita. Menteri Su, korbankan 4 surga besar, Batu Giok, Shisiu, Buku Roh, dan Jurang Roh untuk memastikan bahwa pohon Dao Hall Master ada di sini. Ini masalah penting, jadi lakukan segera. Meskipun Yang Mulia Su agak enggan, dia tetap melakukannya. Batu Giok, Shisiu, Buku Roh, dan Jurang Roh, 4 surga besar, semuanya telah mati di tangan Yang Mulia Su. 4 surga besar itu juga telah dirasuki olehnya dan diseret ke Youdu. Ada banyak dewa dan iblis di sana, dan itu sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Kaisar Hao Tian ingin dia mengorbankan wilayah kekuasaannya, jadi dia tentu saja agak enggan. Hanya seorang kepala aula saja membutuhkan pengorbanan 5 surga besar untuk turun sepenuhnya. Jika semua kepala aula dari 72 aula ibu kota Giok turun, saya khawatir saya perlu mengorbankan 360 surga. Yang Mulia Su tercengang. Bagaimana jika Tuan Muda Istana Milwo turun? Bagaimana jika semua penerus Dao ibu kota Giok turun? Dia mungkin ingin mengorbankan semua dunia di alam semesta. Kaisar Hao Tian mengeluarkan aula pejabat roh dan menawarkannya kepada kepala aula. Ia berkata sambil tersenyum, ini adalah aula yang mulia tertinggi. Aku sudah lama meminjamnya dan mendapat banyak manfaat darinya. Karena pemilik sebenarnya ada di sini, tentu saja aku harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Kepala aula pejabat roh menyimpan aula yang berharga itu dan memuji, kau tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi dan mengangkat kepalamu. Kupikir kau sulit bergaul, tetapi tampaknya aku salah. Kaisar Langit, bahkan 72 kepala aula tidak mau datang kali ini. Mengapa kau bertanya? Menyinggung Tuan Muda ketujuh. Menyinggungnya seperti menusuk sarang tawon dan membawa nasib buruk selama sisa hidupmu. Ketika ia kembali ke masa lalu, ia pasti akan menyiksa para keturunan dengan segala cara.
Aku masih orang jujur yang memilih untuk turun ke sini. Namun, aku tidak akan melawan Tuan Muda Ketujuh secara langsung. Kau tahu alasannya. Kaisar Hao Tian sangat marah. Jika aku tidak bertarung langsung dengan Yang Mulia Surgawimu, bukankah aku akan mengundang seorang lelaki tua yang agung dan perkasa untuk memerintahku? Meskipun dia marah, dia berkata dengan hormat, Ketua Balai khawatir Tuan Muda Ketujuh akan mempersulit Ketua Balai jika dia kembali ke masa lalu. Bagaimanapun, Ketua Balai dan Tuan Muda Ketujuh telah tinggal di Istana Miluo selama beberapa siklus alam semesta. Ketua Balai Lingguan tertawa terbahak-bahak. Kamu orang yang luar biasa, aku mulai menyukaimu. Tuan Muda Ketujuh tidak mematuhi aturan dan juga gelisah. Selain Tuan Muda tertua, siapa di Istana Miluo yang tidak pernah menderita karena dia sebelumnya? Itu juga karena dia Tuan Muda Ketujuh dan Tuan Tua memanjakannya, jadi dia tidak peduli padanya. Dia bertindak jahat hanya karena Tuan Tua memanjakannya, jadi siapa yang takut padanya? Ketika Kaisar Hao Tian mendengar ini, dia merasa jauh lebih tenang. Meskipun ketua balai dari Aula Pejabat Roh ini adalah orang yang vulgar, penilaiannya terhadap Yang Mulia Surgawimu sangat akurat. Setidaknya mereka memiliki beberapa bahasa yang sama. Tidak akan sulit bagi kita untuk bergaul di masa depan. Yang Mulia Surgawisu memindahkan 4 surga besar dan mulai mengorbankannya. Namun, butuh waktu untuk mengorbankan 4 surga besar, dan pohon dao milik Master Aula Pejabat Roh tidak akan bisa turun dalam waktu dekat. Kaisar Hao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saudara Dao, jangan khawatir. Jika 4 surga tidak cukup, aku akan membiarkan Menteri Su mengorbankan beberapa lagi. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Youdu. Saudara Dao Pejabat Roh, mengapa Anda hanya membudidayakan bunga Dao dan bukan buah Dao di kehidupan Anda sebelumnya? Tanya Yang Mulia Surgawisu. Hall Master Lingguan meliriknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, waktunya singkat, dan energi spiritual tidak cukup. Yang Mulia Su tidak mengerti. Hall Master Lingguan berkata, selama era ke-16, ada terlalu banyak penumpang gelap yang mengakibatkan perpindahan energi spiritual ke bencana yang menghancurkan era ke-15. Era ke-16 sangat kecil, dan Ultimate Void tidak dapat diperluas. Seluruh Ultimate Void dipenuhi dengan Great Overarching Heavens. Yang Mulia Su menatap dengan mata terbuka lebar, tidak dapat membayangkan situasi seperti itu. Di era ke-16, hanya ada satu tanah istana leluhur, serta berbagai surga bagi mereka yang mencapai Dao. Tidak ada tempat lain. Kepala Aula Pejabat Roh berkata, selama 16 zaman, alam semesta sangatlah kecil, dan energi roh tidaklah melimpah. Alam semesta sangat padat. Bukan hanya aku, tetapi orang lain juga tidak dapat membentuk buah Dao di tempat seperti itu. Sungguh luar biasa bahwa aku berhasil membudidayakan bunga Dao. Beberapa saudara senior bahkan tidak dapat membudidayakan bunga Dao. Alam semesta 16 zaman hanya bertahan selama 600 juta tahun sebelum runtuh dan jatuh ke dalam malapetaka kehancuran yang besar. Dia terkekeh dan berkata, dalam 600 juta tahun ini, hanya satu penduduk asli yang mencapai Dao. Tahukah kau bagaimana dia melakukannya? Yang Mulia Surgawisu menggelengkan kepalanya. Dia mencapai Dao dengan membunuh. Kepala Aula Pejabat Roh berkata, orang ini, hehe, benar-benar karakter yang kejam. Bakatnya juga tak tertandingi dan tak terbayangkan. Dia tahu bahwa alam semesta akan hancur dan energi rohnya tidak mencukupi. Akan sulit baginya untuk mencapai Dao dan dia pasti akan mati, jadi dia jatuh ke dalam Dao pembunuhan. Dia membantai banyak surga yang telah mencapai Dao dan membunuh satu lagi. Akhirnya, dia mencapai Dao sebelum alam semesta hancur dan memasuki kehampaan pamungkas. Dia mencetak Dao pembunuhan dan menjadi surga agung yang menyeluruh. Dia mendecak lidahnya karena kagum dan berkata, pohon Dao buah Daonya baru saja dibudidayakan ketika poin tertinggi dihancurkan olehnya. Poin tertinggi tidak dapat menahan begitu banyak langit tertinggi, jadi ketika dia mencapai Dao, dia menghancurkan poin tertinggi yang menyebabkan kehancuran era ke-16. Yang Mulia Su tercengang. Tidak ada yang menghentikannya? Kepala Balai Lingguan menggelengkan kepalanya. Awalnya ada orang yang ingin menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Tuan Tua. Tuan Tua berkata bahwa kita berutang budi kepada makhluk hidup di alam semesta ini dan tidak boleh ikut campur, jadi kita tidak menghentikan mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan jelas tidak terkesan dengan tindakan Tuan Istana Miluo. Yang Mulia Su tercengang. Jika semua penerus Dao dari ibu kota Giok turun, berapa lama alam semesta kita bisa bertahan? Tokoh kejam yang mencapai Dao melalui pembunuhan ini bernama Xiang Jun, tetapi dia tetap menimbulkan kemarahan massa. Selama malapetaka, dia masih tidak tahu bagaimana cara berhenti dan pergi memburu orang lain yang telah mencapai Dao melalui kesengsaraan. Dia membunuh banyak orang dan berharap untuk terus berkembang. Kepala Aula Pejabat Roh berkata dengan acuh tak acuh, semakin banyak dia membunuh, semakin tinggi kultivasi Xiang Jun. Setelah itu, Tuan Muda Sulung tidak dapat menahannya lagi dan menekannya dengan beberapa keberadaan yang menakutkan. Sekarang, saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Hehe,
dalam malapetaka besar hidup dan mati, dia kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan di era ini. Meskipun dia berkata demikian, dia masih menunjukkan ekspresi khawatir. Jelas bahwa kekuatan Shang Jun itu tidak sesederhana itu. Di tanah terlantar poi tertinggi, pintu itu melayang sendirian di ladang kotor ini. Dunia di balik pintu itu sangat luas, tetapi tidak ada harta karun aneh yang berani menerobos ke tempat ini. Sebaliknya, harta karun aneh ini menghindari dunia di balik pintu. Qin Mu mengernyitkan hidungnya dan tiba-tiba mencium aroma karat darah. Itu memenuhi lubang hidungnya dan membuatnya merasa seperti sedang memegang sepotong besi berkarat dan seekor ikan. Baunya membuatnya tidak nyaman. Qin Mu berjalan menuju hutan obelisk pertama. Tidak hanya ada bau darah dan karat yang khas, ada juga niat membunuh yang sangat kuat. Selain itu, hal yang paling membuatnya tidak nyaman adalah kekuatan penekan yang dipancarkan obelisk-obelisk ini. Obelisk-obelisk ini telah disempurnakan oleh Tuan Muda tertua Istana Miluo untuk menekan musuh. Kekuatan ini menekan roh primordialnya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatan roh primordialnya. Tidak hanya itu, kekuatan penindasan juga telah mengunci harta ilahinya. Kultivasi Tuan Muda itu sangat tinggi, jadi obelisk yang ditinggalkan secara bertahap bekerja pada dao besar yang telah dikultivasikannya, menyebabkan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya menjadi berantakan. Kekuatan dao besar tercermin dalam seni ilahi. Jika seseorang tidak dapat mengedarkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka, mereka tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Inilah situasi yang dihadapi Qin Mu saat ini. Tuan Muda mengolah ki vital kekacauan primordial dari Tuan Istana Miluo, dan ki vital kekacauan purba adalah fondasi dari semua jalan, keterampilan, dan seni ilahinya. Jika hutan obelisk bahkan dapat menekan ki vital kekacauan primordial, maka dia akan ditekan di sini oleh hutan obelisk yang disempurnakannya. Qin Mu menghentikan langkahnya. Dia masih berada di pinggiran hutan obelisk. Dengan tren seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa berjalan jauh. Semua kultivasinya, kemampuan, dan bahkan jalan, keterampilan, dan seni ilahinya akan ditekan. Bahkan jika terlalu mudah untuk ditekan di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, dia harus memikirkan tindakan balasan. Dengan kata lain, ki vital kekacauan primordial dapat menghindari penindasan hutan obelisk, tetapi aku perlu mengetahui urutan rune yang digunakan untuk menyegel rune kekacauan primordial Tuan Muda. Dia berhenti untuk mempelajari obelisk secara terperinci. Dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang rune pada pelat pintu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mempelajari rune kekacauan primordial dan seni ilahi pada pelat pintu. Namun, panel pintu adalah panel pintu dan prasasti batu adalah prasasti batu. Seni ilahi kekacauan primordial yang terkandung dalam dua benda itu jelas tidak sama. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba tertegun dan melihat ke tanah. Selain jejak kakinya, ada jejak kaki orang lain di tanah. Dia memeriksanya dengan saksama dan melihat bahwa ada jejak kaki yang masuk dari luar dan ada juga jejak kaki yang keluar dari dalam. Dilihat dari ukuran jejak kaki itu, seharusnya itu adalah jejak kaki orang yang sama. Orang ini berhenti di sini setelah memasuki dunia di balik pintu, lalu segera berbalik dan meninggalkan tempat ini. Qin Mu menunjukkan ekspresi heran. Dari jejak kakinya, orang ini jelas bukan Tuan Muda tertua Istana Miluo. Karena orang ini telah menerobos masuk ke dunia di balik pintu, auranya pasti sangat kuat. Jejak kakinya tercetak dalam di tanah dunia di balik pintu. Dia datang dengan aura yang tak terkalahkan dan tiba di depan obelisk pertama hanya dalam beberapa langkah. Qin Mu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Namun, dia hanya meninggalkan jejak kaki yang dangkal di tanah. Dibandingkan dengan jejak kaki yang ditinggalkan orang itu, kemampuannya jelas jauh lebih lemah. Lebih kuat dari milikku. Dia berdiri di depan obelisk pertama dan obelisk itu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar. Jelas, obelisk ini telah dicabut oleh orang itu. Namun, ketika langkah kakinya sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti. Setelah dia mencabut obelisk ini, dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang membuatnya merasa sangat menakutkan. Qin Mu berdiri di tapak kaki di depan obelisk dan melihat ke dalam hutan obelisk, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia melihat pelat pintu lain yang telah pecah menjadi dua tersebar di hutan obelisk. Pintu ini? Qin Mu tertegun, dia segera menyadari, ada dua pintu di pintu ini, orang itu pasti menerobos masuk dari luar dan menghancurkan salah satu pintu dengan pukulan. Pintu itu disempurnakan oleh Tuan Muda kedua dan sangat keras. Dia telah menghancurkannya dengan pukulan dan kemampuannya memang jauh di atasku. Pintu yang rusak itu dihancurkan olehnya dan jatuh ke hutan lempengan batu. Dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos masuk ke pintu tetapi ketika dia datang ke sini dan menarik yang pertama, dia segera merasakan bahaya yang tak tertandingi dan berbalik untuk pergi. Oleh karena itu, jejak kaki yang ditinggalkannya menjadi sangat ringan dan sangat samar. Qin Mu menoleh dan melihat ke pintu lainnya. Jejak kaki yang tertinggal sangat ringan dan sangat samar. Ketika dia datang ke balik pintu,
Untuk melampiaskan amarahnya, dia mengirim pintu yang tersisa terbang dengan pukulan. Namun, auranya telah menghilang, jadi dia tidak dapat menghancurkan pintu ini menjadi dua bagian. Dia hanya meledakkan pintu ini ke tanah terlantar. Qin Mu berbalik lagi dan menatap hutan obelisk dengan curiga. Lalu, apa sebenarnya bahaya yang dirasakan oleh ahli hebat ini? Apakah ini niat membunuh? Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun niat membunuh itu kuat, itu tidak cukup kuat untuk menakuti keberadaan seperti itu. Apakah itu kekuatan penekan dari hutan obelisk? Itu juga tidak benar. Karena dia bisa mencabut obelisk pertama, itu berarti dia tidak takut dengan rencana Tuan Muda. Dia datang hanya untuk menghancurkan formasi karena dia cukup percaya diri. Lalu apa yang membuatnya takut? Qin Mu mengerutkan kening dan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Lupakan saja, selama aku masuk dan melihatnya, aku akan tahu apa yang telah membuat ahli yang hebat itu takut. Dia berjalan ke obelisk berikutnya. Itu seperti cermin, dan permukaannya sangat halus. Itu bahkan memantulkan organ dalam dan harta ilahinya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat melihat struktur dao besar Qin Mu, struktur setiap partikel yang membentuknya, dan bahkan otaknya. Mereka bahkan dapat melihat arus listrik di sarafnya yang disebabkan oleh perubahan dalam pikirannya. Jika seseorang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pikiran seseorang, maka melalui cermin prasasti batu, mereka dapat melihat semua pikiran orang itu. Melihat permukaan prasasti batu, tidak mungkin ada rune, tetapi inilah keanehan rune kekacauan primordial milik kepala istana. Qin Mu berdiri di depan prasasti batu dengan penuh percaya diri. Itu karena dia tahu bahwa rune kekacauan primordial memiliki detail yang tak terbatas. Ketika dia mempelajari pola dao istana Miluo, dia telah menemukan titik ini. Pola dao istana Miluo memiliki detail yang tak terbatas, dan akar dari detail tak terbatas ini berasal dari rune kekacauan primordial. Dengan demikian, obelisk ini tampaknya tidak memiliki cacat apapun dan dapat memantulkan detail yang tak terbatas, tetapi dia masih dapat melihat melalui komposisinya. Itu karena detail tak terbatas yang dipantulkan oleh cermin prasasti batu sebenarnya adalah orang-orang dan benda-benda di depan prasasti batu ketika rune kekacauan primordial memantulkannya. Melalui struktur manusia dan benda, mereka dapat menampilkan detail tak terbatas dari rune kekacauan primordial. Rune kekacauan primordial melindungi semua bentuk dan dapat berubah menjadi semua jalur, keterampilan, seni ilahi, dan mengembangkan semua manusia dan benda. Qin Mu berdiri di depan cermin prasasti batu. Dia tampak seperti sedang melihat cermin, tetapi pada kenyataannya, rune kekacauan primordial di prasasti batu telah merekonstruksi dirinya yang lain di cermin. Cara termudah untuk membuat susunan rune kekacauan primordial yang tersembunyi di prasasti batu muncul adalah membuatnya tidak dapat menyinari apapun. Qin Mu melepaskan ki vital kekacauan primordial yang tersisa dan mengubahnya menjadi 4 cermin yang berdiri di sekitar prasasti batu. Ki vital kekacauan primordialnya berubah menjadi keadaan rune, dan setiap rune sangat ramping, sehingga prasasti batu tidak dapat menyinari apapun. Tanpa objek apapun untuk disinari, rune yang tersembunyi di obelisk muncul satu persatu. Badan utama yang membentuk prasasti batu adalah batu kekacauan. Rune kekacauan primordial yang dicetak Tuan Muda pada batu kekacauan menunjukkan struktur yang sangat padat dan indah. Itu seperti seni, tetapi juga seperti struktur mekanis yang rumit dan indah yang terus berubah. Qin Mu mabuk saat mempelajari rune-rune ini. Perubahan rune yang dicetak pada prasasti batu menunjukkan semacam struktur aljabar, dan setiap perubahan mengandung prinsip-prinsip aljabar yang sangat dalam. Meskipun mereka berasal dari era alam semesta yang berbeda dan bahasanya berbeda, rune kekacauan primordialnya sama, dan bahasa Dao juga sama. Yang lebih penting, aljabar juga merupakan bahasa yang dapat dikomunikasikan. Pencapaian Qin Mu dalam ketiga bahasa ini sangat tinggi, yang membuat pemahamannya tentang seni ilahi segel kekacauan primordial Tuan Muda jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkannya. Meski begitu, Qin Mu masih menggunakan 2 hingga 3 bulan untuk sepenuhnya memahami segel kekacauan primordial pada obelisk. Yang ingin dia lakukan bukanlah menghancurkan segel yang dibentuk oleh hutan obelisk dengan kekuatan kasar, tetapi membiarkan dirinya memasuki hutan obelisk dan tidak ditekan oleh segel tersebut. Dan bagian yang paling penting adalah dia perlu membiarkan ki vitalnya meniru urutan rune kekacauan primordial pada obelisk sehingga segel di hutan obelisk akan berpikir bahwa dialah prasasti batu yang hilang. Qin Mu tinggal di luar hutan obelisk untuk waktu yang lama lagi, berulang kali menyimpulkan dan memeriksa kesalahannya. Hanya ketika dia tidak bisa lagi memeriksa kesalahannya, dia melangkah ke hutan obelisk. Pada saat ini, kekuatan penekan yang dipancarkan oleh hutan obelisk tidak bisa lagi mengancamnya dan malah membuatnya merasa seperti ikan di air. Cermin obelisk memantulkan sosoknya dan yang terpantul bukanlah dia, tetapi obelisk berjalan. Ini adalah bagian paling aneh dari rune kekacauan primordial. Qin Mu berjalan sepanjang jalan dan secara bertahap masuk lebih dalam ke hutan prasasti. Namun, niat membunuh dan bau darah yang berasal dari hutan prasasti juga menjadi lebih pekat.
Niat membunuh ini bukan hal yang sepele. Bahkan lebih kuat dari energi iblis surgawi yang terbentuk saat Adipati Surga meninggal. Jauh lebih kuat dari 2 pisau dewa di panggung eksekusi dewa. Siapa yang memiliki niat membunuh yang mengerikan seperti itu? Hutan obelisk itu seperti labirin. Cermin dari lempengan batu memantulkan lempengan batu lainnya, membuat orang pusing dan mudah tersesat. Qin Mu berbalik untuk waktu yang lama dan menggunakan matahari di langit untuk menentukan posisinya. Dia perlahan-lahan berjalan ke tengah hutan lempengan batu. Lapisan terakhir hutan lempengan batu itu tersusun melingkar. Setelah melewati hutan lempengan batu ini, bagian depannya tiba-tiba menjadi jernih dan indah. Pegunungan hijau dan air hijau bagaikan surga. Yang paling mengejutkan Qin Mu adalah ternyata ada sebuah desa kecil di dalamnya. Asap mengepul dari cerobong asap desa, ada seorang petani yang sedang memasak. Ada seorang pemuda tergantung di pohon di pintu masuk desa. Dia tergantung terbalik dan membunuh babi untuk menguras darahnya. Di bawahnya ada baskom yang diisi dengan darah babi. Di samping pemuda itu ada seorang gadis kecil dengan kuncir 2. Dia berlari mengelilingi pohon dengan gembira dan cekikikan. Suaranya sangat jelas dan renyah. Ada seorang lelaki tua yang duduk di pilar batu di pintu masuk desa. Ia sedang menghisap pipa air dan menyipitkan matanya sambil mengepulkan asap. Ada juga pohon tua di balik pilar batu itu. Ada beberapa ulat yang telah menjadi kepompong di sana. Tatapan Qin Mu melewati lelaki tua itu dan melihat seorang wanita duduk di samping sumur tua di bawah pohon tua di desa itu. Wanita itu sedang mencuci pakaiannya dengan tongkat kayu dan mengumpat saat melakukannya. Qin Mu tidak tahu siapa yang diumpat wanita itu. Seorang wanita tua sedang duduk di bawah atap rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tangannya diletakkan di perutnya yang kecil dan dia tertidur dengan mata menyipit. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam membuka mata tuanya yang kabur dan mengamati wanita yang mengumpat itu. Desa kecil ini damai seolah-olah hanya ada keluarga beranggotakan 5 orang yang tinggal di sini. Qin Mu mengedipkan matanya dan mengamati wanita itu. Dia tidak memasuki desa itu dan malah memiringkan kepalanya untuk berpikir. Dia mengeluarkan peta geografis yang ditinggalkan Tai Yi untuknya dan membukanya dengan desiran. Peta geografis Tai Yi digambar dengan tongkat jalan Tai Yi dan itu sangat rumit. Wei Suifeng menyalinnya dan menyerahkannya kepada Qin Mu. Qin Mu membuka peta geografis dan melihatnya. Dia menggaruk kepalanya lagi. Ketika dia memasuki hutan obelisk tadi, dia sama sekali tidak mengikuti rute yang ditandai pada peta geografis. Wei Suifeng memberinya banyak peta geografis, tetapi dia pada dasarnya tidak mengikuti rute dan hanya menerobos masuk secara acak. Sepertinya aku salah jalan. Qin Mu menggulung peta geografis perubahan besar dan berbalik, berencana untuk meninggalkan hutan obelisk ini untuk berjalan lagi. Dia berkata dengan kesal, jika kakak senior tahu, dia pasti akan meniup jenggotnya dan melotot. Tiba-tiba, tetua di dermaga batu di pintu masuk desa meletakkan kabut air dan berkata sambil tersenyum, tamu terhormat telah datang dari jauh. Apakah Anda tidak akan tinggal untuk makan sayur potong babi sebelum pergi? Xiang kecil telah membunuh babi yang baik. Pedang diasah setiap 10 tahun, tetapi dia belum pernah mencoba bilah es. Dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, bagaimana mungkin hanya 10 tahun mengasah pedang? Para adik dan adik junior dari ujian masuk perguruan tinggi, setelah memakan sayur potong babi ini, akan mencabut pedang bilah es di hati mereka, memotong duri, dan membuka gerbang surga selatan. Gadis yang berlari di sekitar pohon itu juga berhenti dan menatap Qin Mu dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang sedang menyembelih babi di bawah pohon itu menyeka darah dari wajahnya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia tampak sangat bermusuhan. Wanita tua dan wanita itu juga menoleh untuk melihat, dan wanita itu menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Dia berkata dengan senyum sederhana, sudah lama sejak seseorang datang ke desa kami. Jarang sekali tuan muda melakukan perjalanan sejauh itu untuk menemukan tempat ini. Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan? Wanita tua itu menyeringai dan memperlihatkan 3 atau 2 gigi. Dia berkata dengan gemetar, kita akan melanjutkan perjalanan setelah makan. Qin Mu menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia berkata dengan wajah serius, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Sulit untuk menolak keramah tamahan semua orang, jadi aku akan bersikap keras kepala dan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju desa. Dia melewati pemuda pembantai babi, yang sedang memegang pisau pembantai babi. Otot dan urat di lengannya menonjol, dan dia tiba-tiba mengangkat bahu sambil mengeluarkan suara mengancam. Qin Mu tersenyum. Pisau yang bagus. Pemuda pembantai babi itu menjulurkan lidahnya dan menjilati darah babi di pisau itu. Dia menyeringai dan berkata, itu pisau yang bagus. Qin Mu berjalan melewatinya, dan pemuda itu memegang pisau sambil menatap punggung Qin Mu. Qin Mu tampaknya tidak merasakan apapun saat dia berjalan maju ke balok batu. Pemuda itu tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak dan memuji, seni ilahi yang bagus. Tuan muda, Anda lebih sulit dihadapi daripada babi manapun yang pernah saya bunuh. Qin Mu berbalik dan tersenyum cemerlang. Anda juga tidak buruk.
Orang tua itu terlalu tua dan berjuang untuk bangun. Qin Mu buru-buru membungkuk untuk membantunya berdiri. Jari-jari kurus lelaki tua itu meraih denyut nadi tangan kanannya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya sambil tersenyum. Tangan kiri Qin Mu secara alami bertumpu di pinggang punggung lelaki tua itu saat dia menatap matanya dengan khawatir. Mereka berdua tertawa, dan lelaki tua itu melepaskan denyut nadinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun aku tua, aku sangat kuat. Aku bisa berjalan. Tuan muda adalah orang yang baik untuk menghormati orang yang lebih tua." Qin Mu diam-diam menarik tangan kirinya dan berseru kagum, pria tua itu masih bersemangat meskipun usianya sudah tua, saya terkesan. "Tuan muda!" Gadis bertanduk kambing itu berlari di depan Qin Mu dan mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Dia memegang buah di tangannya dan mengangkat tangannya, merentangkan lengannya lurus. "Tuan muda, makanlah buahnya." Tatapan mata Qin Mu tertuju pada buah di tangannya. Buah ini seharusnya baru saja dipetik dari pohon itu dan masih segar. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Aku tidak makan, sayang, makanlah." Gadis bertanduk kambing itu mengulurkan lengannya, dan buah itu masuk ke mulutnya. Dia berkata dengan tegas, "Tuan muda, makanlah." Namun, tepat saat buah itu hendak mencapai mulut Qin Mu, telapak tangan Qin Mu sudah ada di depannya. Dia meletakkan jarinya di buah di tangan gadis itu dan mendorongnya kembali dengan lembut sambil tersenyum. "Sayang, makanlah." Gadis itu berjuang saat dia melihat Qin Mu mendorong buah itu ke mulutnya sedikit demi sedikit. Butiran keringat mengalir di dahinya. Tiba-tiba, gadis itu menyingkirkan buah itu dan melompat pergi. "Tidak apa-apa jika tuan muda tidak mau makan. Yaya akan memakannya sendiri." Pria tua itu tersenyum, "Kekuatan tuan muda tidak kecil." Qin Mu berkata dengan rendah hati, "Kekuatanku hanya sedikit lebih besar dari Nan. Aku beberapa tahun lebih tua, jadi aku tidak bisa dianggap besar." Dia dan lelaki tua itu berjalan ke desa, dan pemuda penjagal babi membawa setengah potong jeroan babi ke halaman. Wanita itu sudah mencuci pakaiannya dan menyeka tangannya di tubuhnya. Dia segera menghampiri Qin Mu dan berkata, "Tuan muda adalah tamu terhormat. Aku sudah lama di sini, tetapi aku belum pernah melihat orang sekaya tuan muda." Dia mengamati Qin Mu beberapa kali dan memuji, "Benar-benar tampan." Qin Mu tersenyum dan menangkis tangannya yang menyentuh wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan." Kelima jari telapak tangan wanita itu bergetar, tetapi Qin Mu selalu menangkisnya dengan sempurna. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tangan tuan muda juga sangat tampan." Setelah mengatakan itu, dia menarik tangannya. Wanita tua di bawah atap itu mendengus dan berkata dengan suara rendah, "Tangan babi asin." Wanita itu melirik wanita tua itu dan menjadi marah. Dia memarahi, "Kamu punya muka untuk mengatakan itu. Seluruh keluargamu makan, minum, buang air besar, dan tidur setiap hari. Siapa di antara kalian yang tidak bergantung padaku untuk mengurusmu? Jika aku pergi, kalian semua harus kelaparan. Aku tidak tertarik pada kecantikan tuan muda, aku hanya mencari suami untuk Nanan. Di tanah tandus ini, sulit untuk menemukan seorang pria." Wanita tua itu memutar matanya dengan marah. Wanita itu menyerbu kembali ke kamar dan membanting pintu. Kemarahan wanita tua itu mereda, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengamati Qin Mu dengan matanya yang tua dan kabur. Dengan ekspresi ramah, dia bertanya, "Tuan muda, apa pendapatmu tentang Nan? Apakah kamu ingin tetap tinggal untuk menikah?" Gadis bertanduk kambing itu merasa malu ketika mendengar itu. Dia bersembunyi di sudut dan diam-diam menatapnya. Wajahnya memerah, tetapi dia terlalu malu untuk keluar. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah pernah menikah sebelumnya, istriku baik dan berbudi luhur." Wanita tua itu mendesah, "Sayang sekali. Tubuhku tidak dalam kondisi yang baik. Bisakah tuan muda memetik buah dari pohon itu untukku?" Dia mengangkat jarinya, dan Qin Mu melihat ke arah jarinya. Dia melihat 4 buah tergantung di pohon besar dan bunga yang sedang mekar. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pohon itu terlalu tinggi, aku khawatir aku tidak bisa memanjatnya. Namun, aku punya pedang harta karun yang sangat tajam, jadi aku bisa menebang pohon itu. Aku pernah menebang pohon yang mirip." Pria tua itu buru-buru berkata, "Jangan menebang, jangan menebang. Bagaimana kita akan makan buah setelah kita menebangnya?" Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun juga, aku adalah tuan muda dari kota, anggota tubuhku tidak tekun dan aku bahkan tidak bisa membedakan antara biji-bijian dan beras. Aku bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti menebang pohon. Meskipun aku sudah tua, aku cukup menyukai keindahan. Tidak ada cermin di desa, bolehkah aku meminta tuan muda untuk memotong cermin di luar?" Dia menekankan kata, "Kota." Qin Mu tersenyum. "Lempeng batu di luar terlalu keras, saya khawatir saya tidak bisa memotongnya." Wanita itu sedang menata peralatan makan di ruangan itu dan mengubah jeroan babi dan barang-barang lainnya menjadi piring. Qin Mu sedang mengobrol dengan tetua dan wanita tua di luar. "Tidak banyak orang di desamu,
tetapi ada cukup banyak pohon. Qin Mu melihat dan berkata, 6 orang, 8 pohon. Pria tua itu tersenyum, bagaimana mungkin ada 6 orang? Tuan muda bahkan tidak tahu cara menghitung? Jelas itu keluarga kami yang beranggotakan 5 orang. Qin Mu melirik babi setengah yang tergantung di bawah pohon di pintu masuk desa dan tersenyum. Dia tidak banyak bicara dan bertanya, kapan tetua pindah ke tempat terpencil ini? Aku tidak ingat. Lelaki tua itu merenung sejenak dan berkata, aku hanya ingat bahwa dunia sedang kacau dan orang-orang sekarat. Kami dikejar ke sini oleh orang-orang jahat. Tuan muda, apakah di luar masih kacau? Qin Mu bertepuk tangan dan berseru kagum, kalian benar-benar beruntung. Dunia luar bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Berkelahi dan membunuh setiap hari, darah mengalir seperti sungai, di sini masih lebih baik. Tenang, hidup kaya, dan tidak ada kekhawatiran. Tetua, lebih baik bagi keluargamu untuk tinggal di sini dan tidak keluar. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita akan bosan. Kita masih ingin keluar dan berjalan-jalan. Qin Mu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak keluar. Di luar terlalu kacau, jadi aku khawatir tentang tubuh kedua tetua. Jika terjadi sesuatu, tidak ada gunanya mati di luar. Ekspresi wanita tua dan pria tua itu sedikit berubah. Wanita tua itu mengangkat tangannya untuk mencabut jepit rambut di kepalanya. Pria tua itu mengangkat tangannya untuk menghalanginya dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Wanita tua itu menurunkan tangannya. Qin Mu mengabaikannya dan berkata, 8 pohon, 2 lagi. Bolehkah aku bertanya di mana 2 tetua lainnya? Pria tua itu menghela nafas dan berkata, aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari tuan muda. Orang itu cacat. Dia sudah terbaring di tempat tidur selama hampir 10 tahun. Qin Mu terharu dan mendesah. Sejujurnya, saya pernah belajar ilmu pengobatan dan cukup ahli dalam seni penyembuhan. Saya selalu memiliki hati yang baik, hati yang dapat menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Bolehkah saya bertanya di mana orang lumpuh ini? Biarkan saya pergi dan mengobatinya, dia mungkin bisa disembuhkan. Orang tua itu berdiri dengan gemetar, dan wanita itu keluar dari kamarnya. Dia merapikan meja dan kursi, bersiap untuk menyiapkan piring. Ketika dia melihat mereka berdiri, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah, makan malam akan segera dimulai, kalian mau kemana lagi? Tuan muda ahli dalam seni penyembuhan, pergilah dan lihatlah orang lumpuh itu. Orang tua itu tampaknya takut padanya, dan dia buru-buru tersenyum meminta maaf. Orang lumpuh itu sudah lama terbaring di sana, dan saya selalu membiarkan Anda merawatnya. Mungkin dia akan disembuhkan oleh tuan muda. Wanita itu bertanya dengan curiga, pasien lumpuh itu bahkan membutuhkan aku untuk merawatnya agar dia bisa buang air kecil dan besar, bagaimana dia bisa disembuhkan? Apakah menurutmu tuan muda ini orang baik? Anggap saja ini sebagai jalan terakhir. Qin Mu mengikuti kedua lelaki tua itu ke dalam kamar dan melihat seorang pemuda tergeletak di tempat tidur. Ia sudah tidak bernapas lagi dan sudah meninggal. Qin Mu menatap pemuda ini, dan setelah waktu yang lama, ia berkata perlahan, penguasa ibu kota surga, akhirnya aku bertemu denganmu. Ekspresi lelaki tua dan wanita tua itu berubah drastis, dan mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh. Wanita tua itu memaksakan senyum. Apakah tuan muda mengenali orang cacat ini? Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mati di tangan tuan istana Miluo. Tuan Tiandu adalah salah satunya. Qin Mu dengan hati-hati memeriksa luka-luka di tubuh pria lumpuh itu. Itu adalah luka-luka yang disebabkan oleh seni ilahi purba. Seni ilahi purba ini bahkan lebih rumit dan mendalam daripada simpul tali merah yang pernah dilihat Qin Mu di reruntuhan akhir. Hanya tuan istana Miluo yang memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun tuan muda sulung telah menerima segalanya dari penguasa istana Miluo, Qin Mu telah melihat segelnya sebelumnya. Meskipun sangat indah, itu tidak melampaui cakrawala Qin Mu. Luka-luka di tubuh pemuda ini telah melampaui cakrawala Qin Mu. Satu-satunya orang yang dapat meninggalkan luka seperti itu adalah penguasa istana Miluo. Qin Mu pernah menggunakan sudut pandang Guru Tiandu untuk melihat orang-orang yang telah mencapai Dao menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan langit dan bumi. Dia juga melihat Guru istana Miluo membunuh Guru Tiandu, itulah sebabnya dia memiliki penilaian seperti itu. Penampilan wanita tua itu membenarkan dugaannya. Guru ibu kota surgawi yang membuka era ketujuh alam semesta, aku tidak menyangka tubuh jasmaninya akan ditekan di sini setelah dia meninggal. Qin Mu menegakkan punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengobati lukanya. Namun, ada satu orang yang bisa aku obati. Tujuanku dalam perjalanan ini adalah untuk menemukan orang ini. Namanya Tai Yi. Apakah ada yang mengenalinya? Wanita tua dan pria tua itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar, makanan sudah siap. 2 orang tua, cepat panggil tuan muda untuk makan. Di meja makan, Qin Mu duduk sementara pria tua dan wanita tua itu menemaninya. Pemuda yang sedang menyembelih babi duduk di sisi yang berlawanan sementara wanita itu terus menumis sayuran.
Gadis bertanduk kambing berjongkok di bawah pohon sambil membawa mangkuk dan makan dengan berisik, tidak melayani meja. Tidak ada anggur yang enak untuk menghibur tuan muda dari kota di hutan belantara, mohon maafkan saya. Wanita tua itu sangat perhatian dan berkata, Tuan muda, makanlah. Qin Mu tidak menggerakkan sumpitnya dan melihat sekeliling. Dari 8 pohon, hanya 7 yang datang. Bagaimana dengan yang terakhir? Pria tua itu berpura-pura tuli dan bisu, dan wanita itu maju dengan baskom berisi sayur pembantaian babi. Dia meletakkan baskom itu dan menyeka tangannya dengan celemeknya. Dia berkata dengan senyum sederhana dan jujur, mana yang terakhir? Lagi pula, hanya ada 6 orang di sini, termasuk yang lumpuh. Dengan tuan muda, seharusnya hanya ada 7 orang, kan? Tuan muda dari kota itu pasti memiliki aljabar yang buruk. Qin Mu berkata sambil tersenyum, jika tidak ada cukup banyak orang, bagaimana saya bisa makan? Pria tua itu membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda pembantai babi di depan Qin Mu tiba-tiba menjadi marah. Dia mengeluarkan pisau pembantai babi dan menusukkannya ke tengah meja makan, niat membunuhnya meluap ke langit. Dia berteriak dengan tegas, apa gunanya mengatakan semua itu? Aku tidak bisa menahannya lagi. Angkat saja pisaunya dan bunuh orang ini. Piring-piring di atas piring beterbangan, dan potongan-potongan daging babi dan jeroan babi beterbangan ke udara, membentuk setengah babi di udara. Mata babi itu terbuka lebar. Separuh babi lainnya yang tergantung di pintu masuk desa berlari cepat dengan 2 kaki. Kedua bagian babi itu bergabung dan berteriak, benar sekali. Kapan kita pernah takut? Siapa yang peduli dengan tuan muda ke-7 istana Miluo, potong saja dia. Apakah semua orang akhirnya menunjukkan warna asli mereka? Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk membalikkan meja makan. Tanpa diduga, lelaki tua dan perempuan tua itu bergerak pada saat yang sama. Kedua tangan mereka menekan meja, dan Qin Mu menggunakan kekuatannya untuk membalik meja, tetapi meja itu tidak terbang. Dengan adanya kita, tuan muda ke-7 bisa melupakan tentang membalik meja. Lelaki tua dan perempuan tua itu tersenyum, dan wajah mereka memerah. Keempat lengan mereka mengeluarkan suara berderak, dan mereka hampir didorong berdiri olehnya. Hati mereka bergetar. Saudara ke-7 istana Miluo, tubuh jasmani Anda sangat kuat. Mereka berdua adalah eksistensi yang telah mencapai Dao selama 4 hingga 5 siklus alam semesta. Meskipun mereka disegel dan ditekan di sini, kekuatan besar mereka hampir diangkat oleh Qin Mu. Tepat saat Qin Mu membalik meja, gadis bertanduk kambing yang sedang makan di bawah pohon dengan mangkuk di tangannya melesat ke meja dan menekannya ke bawah. Tangan dan kaki gadis itu lincah, dan mangkuk di tangannya kosong. Dengan ketukan di kepalanya, dia mengarahkannya ke wajah Qin Mu. Jika kamu tidak memakan buah yang kuberikan padamu, maka kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan hari ini. Ruang di mangkuk menyusut dengan cepat, dan semua yang ada di depan mata Qin Mu berputar. Bahkan tubuh jasmani dan roh primordialnya berputar, mencoba menariknya ke dalam mangkuk. Mata vertikal di tengah alis Qin Mu terbuka, dan seberkas cahaya ungu purba melesat keluar. Cahaya itu menembus semua ruang yang terdistorsi dan mengenai dasar mangkuk. Kau bisa menggunakan seni ilahi. Lengan gadis itu bergetar karena benturan, dan mangkuk di tangannya terlempar. Dia kemudian berdiri di atas meja dan menggunakan tangan dan kakinya untuk menyerang Qin Mu dengan panik. Qin Mu membalik meja dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya untuk menerima serangan gadis itu dengan satu tangan. Kekuatannya sangat hebat, dan dalam beberapa gerakan, dia membuat gadis di atas meja itu terlempar. Gadis itu menggerutu dan berteriak, dia bisa menggunakan seni ilahi, dan tubuh jasmaninya juga sangat kuat. Hati-hati! Gadis itu menabrak pohon besar, dan runi dao dari pohon itu meledak. Itu sangat indah. Di belakang Qin Mu, wanita itu mencibir dan berkata, menolak bersulang hanya untuk minum kerugian, tuan muda ke-7 juga orang yang murahan. Dia mengeluarkan tongkat yang dia gunakan untuk memukul pakaiannya dari suatu tempat dan memukulkannya dengan kejam di belakang kepala Qin Mu. Sebuah lingkaran cahaya meledak dari belakang kepala Qin Mu, dan ki kekacauan primordial menyembur keluar. Dalam ki kekacauan primordial, aula kekacauan primordial berdiri tegak, menghalangi palu dengan suara berdenting. Di depan Qin Mu, pemuda pembantai babi bernama Li Telxiang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pisau yang ditusukkan ke meja. Dengan pisau dewa di tangan, rambut Qin Mu langsung berdiri tegak. Orang yang menjadi ancaman terbesar baginya bukanlah lelaki tua, perempuan, atau gadis itu, melainkan pemuda ini. Orang-orang ini disegel oleh tuan muda yang agung, dan kultivasi mereka ditekan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan seni ilahi mereka dan hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh jasmani mereka. Orang-orang ini jelas memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai jalan tersebut, dan kekuatan seni ilahi mereka bahkan lebih besar. Karena mereka tidak dapat menggunakan seni ilahi mereka tidak memiliki banyak kemampuan yang tersisa. Hanya orang yang bernama Li Telxiang ini yang menempuh jalan yang berbeda. Dia lebih seperti eksistensi seperti jagal yang telah mengembangkan teknik pertempuran secara ekstrim. Tentu saja,
Li Telxiang tidak mencapai jalan tersebut melalui teknik pertempuran. Jika itu adalah teknik pertempuran, maka segel Tuan Muda yang agung tidak akan dapat menekannya. Itu juga tidak akan dapat menyegelnya. Dia hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh jasmaninya untuk membantai jalan keluarnya. Teknik bertarungnya belum mencapai Dao, dan aura pembunuhnya begitu kuat sehingga bahkan melampaui emanasi surga dan pisau misterius eksekusi dewa. Dia seharusnya mencapai Dao melalui pembunuhan dan mengolah Dao pembunuhan. Meski begitu, dia telah membunuh terlalu banyak orang. Teknik bertarung, kultivasi, dan jalur pembunuhannya bisa dikatakan sebagai eksistensi paling menakutkan di desa. Bahkan jika kultivasinya ditekan oleh segel Tuan Muda besar, kemampuannya sudah cukup untuk mengancam Qin Mu. Dengan pisau di tangannya, ki dan darahnya padat, dan pemandangan miliaran mayat mengambang di lautan darah muncul di belakangnya. Ada juga pohon Dao yang terbelah menjadi dua, buah Dao yang terbelah, dan mayat orang-orang yang telah mencapai Dao. Itu sangat mengerikan. Qin Mu segera mengabaikan babi yang berlari kencang. Dengan jentikan telapak tangannya, pedang bencana muncul dan menebas pisau Li Telxiang secara horizontal. Li Telxiang menyerang secara vertikal sementara Qin Mu menebas secara horizontal. Dengan tebasan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Pria tua dan wanita tua itu segera berhenti menekan meja, dan keempat tangan mereka menyerang Qin Mu pada saat yang sama. Keempat lengan mereka terangkat, dan serangan mereka seperti badai. Bahkan di bawah meja, keempat kaki mereka juga menyerang Qin Mu dengan panik. Pada saat yang sama mereka menyerang, 5 ranjau tiba-tiba muncul di sekitar Qin Mu. Mereka menekan kedua pria tua itu. Di sisi lain, gadis yang terkena pohon Dao segera memetik buah Dao dan menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah Dao disemprotkan ke buah Dao, dan kekuatan dalam buah Dao meledak, menyerbu ke arah Qin Mu. Di mana buah Dao terbang, jurang reruntuhan akhir muncul dan menelannya. Di sisi lain, babi yang telah menyatu berdiri dengan kaki belakangnya dan memamerkan taringnya. Matanya seperti lonceng tembaga, dan mulut serta hidungnya menyemburkan api. Surainya setajam jarum baja, dan ia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih pohon Dao sebelum menghancurkannya dengan kejam ke arah Qin Mu. Qin Mu masih duduk di sana tanpa bergerak, tetapi pohon dunia muncul di belakangnya. Mahkotanya seperti kanopi yang menutupi langit dan menutupi matahari, menghalangi jalan babi hutan itu. Tubuh wanita itu bergerak cepat, dan tongkatnya menghantam dengan panik. Namun, tidak peduli seberapa banyak kekuatan kasar yang ia gunakan, aula kekacauan tetap berada di depannya, mencegahnya mendekat. Pedang Qin Mu menebas, dan itu seperti Dao telah datang, seperti Dao besar yang lengkap meledak dengan semua potensi. Dan potensi Dao besar ini adalah ekspansi kekacauan, pembukaan langit dan bumi. Apa itu pedang Dao? Ini adalah pedang Dao. Semua penampakan di belakang Li Telxiang menghilang, dan yang baru muncul. Seolah-olah langit dan bumi telah terbuka, dan seberkas cahaya memisahkan lautan darah. Dunia baru lahir di garis yang luas itu. Garis darah muncul di pinggangnya. Kekuatan Dao yang terkandung dalam prinsip pemisahan surga ibu kota surga meledak, dan gelombang dahsyat melonjak ke segala arah, membuat semua orang terbang. Dewa babi berdiri di pohon Dao dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi pohon Dao. Namun, pohon Dao dan dirinya terus mundur, meninggalkan 3 bekas yang dalam di tanah. Dia menabrak rumah di belakangnya, dan rumah itu runtuh. Di sisi lain, lelaki tua dan wanita tua itu terangkat ke udara dan berteriak berulang kali. Meskipun kedua lelaki tua itu sudah tua, tangan dan kaki mereka secara mengejutkan cepat dan ganas saat mereka menghancurkan segel di 5 tambang. Keduanya berpisah dan mendarat di pohon Dao masing-masing. Dengan niat membunuh, mereka berteriak, "Xiang Jun!" Gadis itu melemparkan dirinya ke jurang reruntuhan akhir milik Qin Mu. Pada saat berikutnya, dia terbang keluar dengan buah Dao-nya dalam keadaan acak-acakan. Namun, dia terguling-guling oleh dampak gelombang dan berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Sementara itu, wanita itu mengangkat palunya secara horizontal untuk menghalangi di depannya, dan langkah kakinya bergerak maju mundur terus-menerus. Sumur kuno yang sedang mencuci pakaian di belakangnya tiba-tiba memuntahkan cahaya, dan Dao liquid benar-benar terungkap di air sumur. Awan bersinar terang, dan itu seperti laut. Xiang Jun! Dengan ekspresi sedih, dia akhirnya berhasil menghalangi gelombang dan segera melihat ke arah Li Telxiang. Ada bekas merah di pinggang Xiang Jun dan darah mengalir keluar. Pisau di tangannya tiba-tiba terbelah dan mendarat di atas meja, hanya menyisakan gagangnya. Dewa babi itu meraung marah dan bergegas dengan langkah besar. Ketika kakinya mendarat di tanah, batu-batu yang pecah beterbangan ke segala arah, dan tanah bergejolak. Tubuhnya mengesankan, dan dengan pohon Dao di tangannya, dia menyerang Qin Mu dengan gerakan hebat. "Ju Santong, kau tidak bisa!" teriak lelaki tua dan wanita tua itu dari 2 pohon Dao lainnya. Dewa babi itu melompat dan mengayunkan pohon Dao untuk menghancurkannya dengan kejam. Qin Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Pedang malapetaka di tangannya mendesing saat dia menghadapi dewa babi itu. Garis-garis cahaya darah muncul di langit, dan Ju Santong mendarat di tanah.
Sebuah baskom berisi air mendarat di kaki babi di depannya, dan sebuah baskom berisi air mendarat di kaki babi di belakangnya. Baskom berisi air mendarat di kepala babi, dan ekor babi itu diiris dengan rapi. Ada juga berbagai piring yang dipotong secara merata. Qin Mu mengambil piring kosong dengan tangannya yang lain dan melambaikan tangannya. 3 buah dao mendarat di piring. Pohon dao jatuh ke tanah dan berakar. Cabang-cabangnya bergoyang, tetapi buah dao di pohon itu telah lenyap. Pohon itu terpotong oleh cahaya pedang Qin Mu dan diletakkan di piring. Qin Mu menyarungkan pedangnya dan menancapkan pedang malapetaka beserta sarungnya di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, semuanya, keterampilan memasakku juga cukup bagus. Mengapa aku tidak menunjukkan beberapa gerakan kepada semua orang? Kepala babi Ju Santong berhadapan langsung dengan Qin Mu, tetapi dia tetap tidak mati. Dia berkata dengan kejam, saudara ketujuh istana Miluo, bahkan tetuamu tidak dapat membunuh kami, atau dia tidak akan menekan kami. Kamu juga tidak memiliki kemampuan. Itu menjerit, kamu dapat menggunakan kultivasimu, tetapi kami tidak bisa. Apa gunanya mengalahkan kami? Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita pergi dan bertarung dengan adil? Yaya dapat mengalahkanmu sampai mati dengan satu tangan. Wanita itu buru-buru berlari ke Xiang Jun dan memeriksa tubuhnya. Xiang Jun menyentuh perutnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang serius, hanya luka di kulitnya. Dia menahan diri. Tatapannya aneh saat mendarat pada Qin Mu. Pedang Qin Mu benar-benar sangat menakutkan. Pedang itu telah menembus jurus pembunuh terkuatnya dan bahkan mengiris pisaunya yang telah mencapai jalan itu. Namun, saat pedang itu menebas pinggangnya, pedang itu mengerahkan kekuatan dan tidak membunuhnya. Jika kekuatan pedang Qin Mu meledak, dia pasti akan dipisahkan oleh pedang itu. Dalam sekejap, dia akan mengalami 5 fase kekacauan, kekacauan primordial, awal primordial, Taiji, dan Taiji, berubah menjadi langit dan bumi. Tubuhnya akan mati dan daunnya akan lenyap. Pria tua dan wanita tua itu gesit dan menyelinap turun dari pohon dao mereka untuk memeriksa luka-lukanya. Mereka hanya menghela napas lega saat melihat bahwa dia baik-baik saja. Kepala babi Ju Santong memutar matanya di atas meja, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kepalanya. Dia tidak bisa melihat Xiang Jun, jadi dia berteriak, monster tua, apa yang terjadi pada Xiang kecil? Apakah dia terbunuh olehnya? Mari kita lawan dia sampai mati. Pria tua itu berkata, tidak ada masalah dengannya, lukanya tidak seserius milikmu. Kepala babi itu menghela napas lega dan menatap Qin Mu dengan mata babinya yang terbuka lebar. Sialan, lukaku paling parah setelah sekian lama. Saudara ketujuh istana Miluo, bagaimana caranya kau melakukannya? Kenapa aku tidak bisa menyatu? Qin Mu meraih sumpitnya dan mengambil sepotong telinga babi. Wanita itu buru-buru berkata, Tuan muda, jangan memakannya. Kemampuan Ju Santong luar biasa, dan dia telah mengolah tubuh dao abadi. Jika Anda memakan dagingnya, dia akan terbentuk di tubuh Anda dan berperan sebagai iblis di perut Anda. Qin Mu meletakkan kembali telinga babi itu dan meletakkan sumpitnya. Dia berkata dengan heran, ada keterampilan seperti itu? Aku meninggalkan bekas luka dao pedang di lukanya untuk mencegahnya menyatu, dan dia masih bisa terbentuk di perutku. Kepala babi itu senang dengan dirinya sendiri dan berkata, kemampuanku bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh bocah nakal sepertimu. Kakek, ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih sarung pedang. Ekspresinya gelap. Orang tua itu segera duduk dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda ketujuh istana Miluo murah hati, jangan merendahkan dirimu ke level babi ini. Bukankah itu akan merendahkan statusmu? Tuan muda, simpan pedangmu dengan baik. Kepala babi itu mencibir, monster tua, mengapa kamu takut padanya? Bahkan tuan muda yang agung tidak dapat membunuh kita. Qin Mu mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba berubah. Duduk di sana, dia seperti lempengan batu persegi. Hanya satu obelisk yang hilang di langit dan bumi ini. Pada saat ini, ki primordial dalam tubuh Qin Mu telah berubah menjadi rune primordial untuk menebus yang hilang. Seketika, ekspresi semua orang berubah drastis. Kelima orang itu dan babi itu ditarik mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Sesaat kemudian, sosok mereka semua menghilang. Qin Mu berdiri dan melihat keluar desa. Dia melihat bahwa di luar desa, permukaan obelisk itu seperti cermin. Tidak peduli apakah itu wanita tua, pembantu wanita, Xiang Jun, atau Ju Santong, mereka semua tertanam di cermin dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Ju Santong masih terpotong menjadi 8 bagian. Tubuhnya belum lengkap. Di seluruh desa, selain Qin Mu, hanya pria lumpuh di ranjang sakit di kamarnya yang tidak dibawa ke obelisk. Meskipun Tuan Muda Besar telah memperoleh warisan dari Tuan Istana Miluo, aku tahu sedikit tentang formasi obelisknya. Tidak sulit bagiku untuk menahan kalian. Qin Mu menyebarkan rangkaian rune primordial di tubuhnya dan berkata, semuanya, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Baru pada saat itulah semua orang merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka berjalan turun dari cermin di tablet, bingung. Apa yang ingin Tuan Muda Ketujuh bicarakan?
Tanya lelaki tua itu. Qin Mo mengeluarkan peta geografis Taiyi dan bertanya, apakah semua orang pernah melihat geografi semacam ini sebelumnya? Wanita tua dan pria tua itu mengenalinya sejak lama. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, kami telah ditekan selama beberapa era alam semesta dan belum pernah melihat peta ini. Wanita dan gadis itu juga menggelengkan kepala. Xiang Jun tiba-tiba berkata, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah peta distribusi pohon Dao di kekosongan terakhir era ke-16. Peta distribusi pohon Dao? Semangat Qin Mo bangkit. Tempat yang ditandai oleh peta geografis Taiyi selalu membuatnya bingung. Dia tidak pernah menemukan tempat seperti itu di alam semesta zaman ke-17. Sebelumnya, dia bahkan mengira tempat itu mungkin didirikan oleh hutan obelisk, jadi dia berencana untuk mencarinya lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda bernama Xiang Jun ini benar-benar mengenali peta geografis ini. Peta distribusi pohon Dao di Void tertinggi era ke-16? Qin Mo tercengang, dan dia sangat bingung. Aku tidak kembali ke alam semesta masa lalu, jadi mengapa Taiyi memberiku peta pohon Dao era ke-16? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Xiang Jun berkata, di era ke-16, aku pernah ingin membunuh beberapa orang lagi yang telah mencapai Dao, jadi aku secara khusus meneliti distribusi langit agung penguasa Dao ini. Jadi, ketika kamu mengeluarkan lukisan ini, aku mengenalinya. Qin Mo tak kuasa menahan diri untuk tidak mengamatinya beberapa kali lagi. Tiba-tiba, hatinya sedikit tergerak, dan dia berkata, ketika aku berada di ibu kota Giok Istana Leluhur, selama waktuku dalam kekacauan primordial, aku melihat seseorang yang telah mencapai Dao melalui pembunuhan. Sebelum kiamat, dia telah membunuh mereka yang telah mencapai Dao dan berkultivasi ke-36 surga alam Dao. Dia mencetak kekosongan pamungkas dan mengolah buah Dao, akhirnya menghancurkan kekosongan pamungkas. Apakah orang ini kamu? Ekspresi Xiang Jun meredup, dan dia mengangguk tanpa suara. Qin Mo berkata, kamu membunuh era ke-16 alam semesta, dan semua makhluk hidup mati karenanya. Hampir semua orang mati di tanganmu secara tidak langsung. Tidak heran kemampuanmu begitu kuat. Aura Xiang Jun layu, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak ada kehidupan dalam dirinya, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia akan berubah menjadi jalan. Wanita tua itu terbatuk dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda ke-7 membunuh orang dan menghancurkan hati orang terlebih dahulu. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, memang demikian adanya. Tidak peduli apakah Xiang Jun telah membunuh jalannya menuju jalan itu atau tidak, era ke-16 akan tetap hancur. Alasan mengapa era ke-16 hancur bukanlah karena Xiang Jun, tetapi karena Istana Miluo. Jika tidak ada begitu banyak orang yang telah mencapai Dao hingga era ke-16, bagaimana alam semesta ini bisa hancur begitu cepat? Ekspresi Xiang Jun menjadi sedikit lebih baik, dan auranya juga sedikit pulih. Qin Mo meliriknya dan berkata, satu-satunya perbedaan adalah apakah era ke-16 dihancurkan oleh tangan Istana Miluo atau oleh Xiang Jun. Jika dihancurkan oleh tangan Istana Miluo, pembunuhnya adalah Istana Miluo. Jika dibunuh oleh Xiang Jun, pembunuhnya adalah Xiang Jun. Aura Xiang Jun memudar lagi, dan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Kamu! Urat-urat muncul di dahi wanita tua itu, dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Pria tua itu buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, tidak heran semua orang mengatakan bahwa yang paling sulit dihadapi di Istana Miluo adalah Tuan Muda ke-7. Sekarang setelah kita melihatnya hari ini, kita benar-benar yakin. Mengapa Tuan Muda ke-7 mencari orang yang bernama Taiyi? Aku berutang budi padanya. Semua makhluk hidup di era ke-17 berutang budi padanya, jadi aku harus membalas kebaikannya. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Qin Mo tidak menyembunyikannya darinya dan berkata, Taiyi lah yang menghentikan para penyelundup di masa lalu dan menghalangi invasi Istana Miluo. Meskipun dia adalah penyelundup pertama di era ke-17, aku harus membalas budi ini. Dia ditekan oleh Istana Miluo dan meninggalkan peta geografis ini. Aku berencana untuk menemukannya dan menyelamatkannya. Aku tidak menyangka Tuan Muda ke-7 adalah orang yang begitu setia. Gadis bernama Yihaya itu memperlihatkan ekspresi heran dan berkata, ini berbeda dari Tuan Muda ke-7 yang pernah kudengar. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Muda ke-7 Istana Miluo adalah orang yang melakukan segala macam kejahatan. Dia juga licik dan kejam, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki luka di kepala dan kakinya. Dia telah melakukan segala macam hal buruk. Wajah Qin Mo memerah, dan dia tergagap untuk membela diri. Ini fitnah? Ini jelas fitnah. Mereka yang mengenalku, siapa yang tidak tahu bahwa aku baik dan suka menolong. Kepala babi itu terbatuk dan tetap diletakkan di atas piring. Tuan Muda ke-7, tidak perlu dijelaskan. Situasi kita saat ini sudah menjelaskan semuanya. Jika Tuan Muda ke-7 bukan orang seperti itu dalam legenda, kita tidak akan jatuh begitu menyedihkan. Qin Mo mendengus dan berkata, ini pertama kalinya aku bertemu kalian semua, jadi mengapa aku harus berbohong kepada kalian? Tolong bimbing aku tentang pembagian pohon Dao di era ke-16. Xiang Jun terdiam dan menatap yang lain.
Orang tua itu terkekeh. Tuan muda ketujuh baru saja mengatakan bahwa Tai Yi dapat menyelamatkan si lumpuh itu? Bisakah Anda memberitahu kami alasan di balik ini? Qin Mu tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya ingin bertanya kepada semua orang, kapan kalian merasa bahwa kalian dapat melarikan diri dari obelisk? Semua orang sedikit tercengang dan mulai berpikir. Pelarian kalian dari obelisk seharusnya berhubungan dengan era universal ini, kan? Qin Mu berkata, orang ini adalah Tai Yi. Saat itu, Tai Yi menyelinap ke era alam semesta ini dan merebut telur Tai Yi, menjadi Tai Yi. Setelah dia mencapai Dao, dia segera datang ke tanah terlantar ini dan menemukan gerbang ini untuk membuka paksa segel pada Tuan Muda Besar. Orang tua dan wanita tua itu saling memandang dalam diam. Gadis dan wanita itu bingung. Wanita itu bertanya, mengapa Tai Yi menyelamatkan kita? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak di sini untuk menyelamatkanmu, dia di sini untuk menyelamatkan orang-orang lumpuh di desamu. Kali ini, bahkan Shang Jun dan kepala babi pun tercengang. Kepala babi di piring mengangkat kaki babi kiri di piring lainnya dan menggaruk surainya. Dia bertanya dengan bingung, lumpuh? Si cacat dari desa kita. Itulah orang cacat itu. Qin Mu berkata, tujuan perjalanannya adalah untuk menyelamatkannya. Dia adalah orang pertama yang menyelinap ke era semesta ini, dan dia juga orang pertama yang mencapai Dao. Dia adalah satu-satunya di seluruh alam semesta yang menghalangi penyelundupan istana Miluo, jadi dia bisa menyelesaikan tugas besar yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tugas besar ini sangat penting. Jadi, dia menerobos masuk ke tempat ini dan membuka pintu. Auranya tak tertandingi saat dia menarik obelisk dengan seluruh kekuatannya dan menerobos pengaturan Tuan Muda Besar, memungkinkan kalian semua melarikan diri dari prasasti batu. Semua orang melihat ke arah lelaki tua itu, dan kepala babi itu berteriak, monster tua, kultivasimu adalah yang tertinggi, dan kamu juga yang pertama bangun. Kamu adalah orang yang membangunkan kami, memungkinkan kami keluar dari prasasti batu. Apakah kamu bebas dari prasasti batu seperti yang dia katakan? Lelaki tua itu menghela napas dan mengangguk tanpa suara. Itu memang sesuatu yang terjadi di awal alam semesta ini. Kalian semua tertekan dan tertidur lelap. Aku sudah bangun sejak awal tekanan, jadi aku harus menjaga yang lumpuh. Yang lumpuh itu sangat penting, jadi aku tidak boleh kehilangan dia. Pada saat ini, aku merasakan keberadaan yang kuat dari alam semesta ini turun. Shang Jun tiba-tiba bertanya, siapa orang lumpuh ini? Semua orang melihat ke arah orang lumpuh di ruangan itu dan melihat bahwa desa kecil itu hampir rata dengan tanah. Kamar tempat orang lumpuh itu berada juga telah hancur. Orang lumpuh itu masih berbaring di tempat tidur dan berjemur. Pertarungan sebelumnya sangat sengit, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Secara logika, jika mereka bertarung dengan makhluk seperti Qin Mu, orang lumpuh itu pasti akan terhempas oleh gempa susulan. Namun, orang lumpuh itu terbaring di sana dengan baik-baik saja dan bahkan tidak menggerakkan ujung bajunya. Meskipun mereka semua ditekan di sini, hanya lelaki tua dan wanita tua itu yang tahu identitas orang lumpuh itu. Mereka berdua merahasiakan identitas orang lumpuh itu dan tidak pernah menyebutkan asal-usulnya. Mereka berdua memiliki status yang sangat tinggi dan dihormati oleh semua orang. Namun, mereka sangat menghormati orang cacat ini, sehingga orang-orang lain di desa juga lebih memperhatikannya. Dia adalah... Orang tua itu ragu sejenak sebelum berkata, dia adalah pencipta ibu kota surga. Wajah kepala babi, wanita, dan gadis itu berubah drastis. Tatapan mereka semua tertuju pada pria lumpuh di ranjang sakit, dan mereka berteriak, diakah makhluk itu? Jelas bahwa Shang Jun belum pernah mendengar tentang Tiandu dan sedikit bingung. Orang tua itu melanjutkan, sebenarnya aku dipercaya oleh seseorang untuk mengambil inisiatif ditangkap oleh Tuan Muda Tertua. Hehe, meskipun kemampuan Tuan Muda Tertua tinggi, kemampuan iblis lamaku saat itu tidak kalah dengan dia. Tentu saja, aku ditekan selama beberapa siklus alam semesta, jadi aku jelas jauh lebih rendah darinya sekarang. Orang yang mempercayakanku dengan hutang budi yang besar. Dia mempercayakanku untuk melakukannya bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Dia mempercayakanku untuk merawat si lumpuh, jadi aku datang ke sini. Wanita tua itu belum pernah mendengarnya menyebutkan masalah ini sebelumnya, dan dia berkata dengan heran, monster tua, saat itu, reputasimu sangat gemilang, dan kemampuanmu tinggi. Asal-usulmu kuno, dan aku masih bertanya-tanya mengapa kamu juga ditangkap dan ditekan di sini. Aku tidak menyangka ada alasan seperti itu. Siapa yang punya muka untuk membuatmu melakukan hal seperti itu? Orang tua itu tidak ingin membicarakannya, jadi dia berkata, jangan bicarakan itu. Saat itu, aku merasakan keberadaan yang kuat menerobos batasan dan menghancurkan segel pada Tuan Muda Besar. Segel itu mengendur, dan aku lolos dari prasasti batu. Aku merasakan kekuatan orang itu, jadi itu pasti Tai Yi yang disebutkan Tuan Muda Ketujuh. Namun, ketika Tai Yi ini berjalan ke hutan prasasti batu, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah tuannya penuh kerutan, dan dia mengambil pipa airnya untuk mengisap 2 kali. Namun, asapnya sudah lama padam.
Orang tua itu mengetuk abu pipanya dan mencubit beberapa daun pohon dao untuk mengubahnya menjadi asap. Dia berkata, aura orang itu sangat kuat, tetapi ketika dia mendekati hutan prasasti, auranya tiba-tiba turun drastis. Kecepatan penurunan auranya di luar imajinasiku. Kepala babi di piring itu berkata, hutan oblis Tuan Muda besar bahkan dapat menekan kekuatan sihir dan seni ilahi kita. Taiyi pasti telah ditekan oleh hutan oblis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Kekuatannya tidak kalah dengan Tuan Muda tertua, jadi bagaimana dia bisa ditekan sedemikian rupa oleh segel yang ditinggalkan Tuan Muda tertua? Aku juga merasakan bahwa selain auranya menurun, auranya juga menurun. Dalam sekejap mata, dia tampak sekarat. Qin Mu melanjutkan kata-katanya dan berkata, dia kemudian dengan cepat mundur, dan saat dia mundur, auranya menjadi lebih kuat. Auranya juga pulih dengan cepat, kan? Bagaimana Tuan Muda ketujuh tahu? Orang tua itu menatapnya dengan heran dan berkata, memang seperti yang dikatakan Tuan Muda ketujuh. Setelah dia meninggalkan hutan obelisk, auranya pulih dengan cepat. Ketika aku merasakan dia datang ke pintu, auranya sebagian besar pulih. Ketika dia meninggalkan pintu, auranya mencapai puncaknya. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berkata, alasan mengapa situasi seperti itu terjadi adalah karena energi berkualitas tidak mudah. Ada seseorang yang menggunakannya untuk melindungi jiwanya. Meskipun dia meninggal di tangan Tuan Istana Miluo, dia masih hidup di masa depan. Namun, ketika dua jiwa yang identik bertemu, salah satunya pasti akan menghilang. Semua orang bingung. Orang tua itu menebak dan buru-buru menatap pria lumpuh itu, berteriak, maksudmu dia kembali? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, dia sudah kembali. Namun, dia tidak bisa mendekati orang lumpuh itu. Ketika dia berada di luar dan tidak mencabut obelisk pertama, dia terpisah dari orang lumpuh itu di waktu dan ruang yang berbeda, jadi dia baik-baik saja. Namun, setelah mencabut obelisk pertama, segelnya rusak, dan dia berada di waktu dan ruang yang sama dengan orang lumpuh itu. Jadi, dia menghilang dengan cepat, itulah sebabnya Anda bisa merasakan auranya berkurang. Orang tua itu sangat bersemangat, dan suaranya serak. Dia merasakan bahwa dia akan menghilang, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur. Namun, dia masih memberi kita kesempatan untuk melarikan diri, dan dia mengambil obelisk itu. Qin Mu berkata, setelah itu, dia terus melindungi istana leluhur dan menunggu waktu yang tepat. Ketika aku muncul, ibu kota giok istana leluhur muncul lagi. Dia menipuku dan membuatku menjaga gunung hitam istana leluhur untuk menghalangi penyelundupan praktisi kuat prasejarah. Dia kemudian langsung pergi ke Istana Miluo untuk berdebat dengan penguasa Istana Miluo dan dipukuli hingga ke era keempat oleh penguasa Istana Miluo. Dia tidak melanjutkan. Taiyi tidak hanya akan berdebat dengan penguasa Istana Miluo, tetapi dia juga akan menyelidiki sesuatu. Apakah penguasa Istana Miluo sudah mati? Tidak seorang pun tahu siapa yang menang atau kalah dalam teori mereka, tetapi penguasa Istana Miluo memang sudah mati. Orang ini adalah Taiyi. Qin Mu berkata dengan penuh arti, monster tua, orang yang ingin aku selamatkan juga dia. Namun, aku masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan dan tidak dapat pergi ke era ke-16 untuk menemukannya. Apakah kau punya cara? Monster tua itu mondar-mandir dan tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, meskipun aku tidak tahu apakah Taiyi jahat atau tidak, jika dia ditekan dalam kehampaan era ke-16, dia pasti tidak akan musnah oleh malapetaka besar era ke-16. Kalau begitu, dia pasti selamat sampai era ke-17. Ketika dia tidak terjebak, dia yang ditekan dalam kehampaan era ke-17 menghilang dan tidak dapat diamati. Namun, ketika dia dipukul oleh penguasa Istana Miluo di era keempat, dia yang ditekan pasti akan muncul dalam kehampaan era ke-17. Hati Qin Mu sedikit bergetar, dan dia tertawa. Tidak heran dia meninggalkan peta geografis agar aku menyelamatkannya. Namun, dia mengerutkan kening. Namun, ini adalah peta distribusi pohon dao di void tertinggi era ke-16. Ini berbeda dari void tertinggi ke-17. Xiang Jun tiba-tiba berkata, void tertinggi tidak memiliki substansi, hanya langit agung yang maha kuasa yang dapat eksis. Oleh karena itu, semua void tertinggi era semesta adalah sama, semuanya kosong. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar, dan jantungnya berdebar kencang. Ini juga berarti bahwa selama ada peta era ke-16, kita dapat menemukan di mana Taiyi dipenjara. Lokasi pohon dunia dan reruntuhan akhir bersifat abadi di alam semesta. Lelaki tua itu berkata, setelah memastikan lokasi pohon dunia dan reruntuhan akhir, dengan referensi, kita dapat mencocokkan distribusi pohon dao di era ke-16 dengan kekosongan pamungkas di era ke-17. Dengan ini, seharusnya tidak sulit untuk menemukan lokasi Taiyi. Qin Mu menganggukkan kepalanya, dan pikirannya menjadi tenang. Dia berkata sambil tersenyum, menemukan Taiyi seharusnya mudah. Taiyi seharusnya punya cara untuk membangunkan yang lumpuh.
Begitu aku memecahkan hutan tablet ini, aku akan dapat menyelamatkan yang lumpuh. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, lelaki tua dan wanita tua itu sama-sama tahu kesulitannya. Tai Yi tidak ditekan di sini, jadi dia pasti ditekan di tempat lain. Tai Yi telah melanggar batasan di sini, tetapi tidak di sana, jadi Qin Mu harus melanggarnya. Perjalanan ini mungkin berbahaya, biarkan Li Telxiang menemanimu. Orang tua itu berkata, meskipun Li Telxiang memperoleh Dao melalui pembunuhan, dia bukanlah orang yang membunuh dengan sengaja. Dengan dia mengikutimu, perjalanan Tuan Muda akan menjadi kurang berbahaya. Selain itu, dia mengenal persebaran pohon dan dapat membantu Tuan Muda menemukan Tai Yi lebih cepat. Qin Mu mengangguk. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membawa Xiang Jun keluar dari sini. Kalau begitu, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Bisakah semua orang memberitahuku pohon Dao milik siapa pohon Dao ke-8 itu? Termasuk babi dan orang lumpuh itu, hanya ada 7 orang di desa itu, tetapi ada 8 pohon Dao. Jelas ada orang ke-8 selain ke-7 orang ini. Wanita itu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda bercanda lagi. Hanya ada kita di sini, di mana orang ke-8? Qin Mu tercengang dan melihat yang lain. Gadis dengan kepang itu berkata, memang tidak ada orang ke-8 di sini. Kepala babi di piring berkata, kami tidak akan berbohong kepada Tuan Muda, memang tidak ada orang ke-8 di sini. Tidak hanya tidak ada orang ke-8, juga tidak ada pohon Dao ke-8. Hati perempuan tua itu sedikit tergerak, lalu dia buru-buru berkata, Tuan Muda tadi terus membicarakan tentang 8 pohon Dao, mungkinkah Anda tidak sedang menggertak kami? Qin Mu tidak dapat menahan tawa. Aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa aku orang yang baik dan murah hati, jadi bagaimana mungkin aku berbohong kepada kalian? Tunggu sebentar, tidakkah kalian tahu ada 8 pohon di desa kalian? Wanita tua itu mengangguk dengan ekspresi serius. Yang lain juga mengangguk, dan suasananya sedikit menindas. Pria tua itu berkata, selama ini, kami pikir Tuan Muda menggertak kami, itu sebabnya dia mengatakan ada 8 pohon. Namun, di mata kami, hanya ada 7 pohon di sini, dan satu-satunya yang tertindas di sini adalah kami bertujuh. Qin Mu memiliki firasat buruk dan bertanya dengan sungguh-sungguh, kalian tidak dapat melihat pohon ke-8? Semua orang menggelengkan kepala. Suasananya menjadi lebih menindas. Qin Mu dapat melihat pohon Dao karena mata di tengah alisnya benar-benar kuat. Bahkan dapat melihat melalui kekacauan, tetapi mereka tidak memiliki mata dewa yang begitu kuat. Gadis itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda bercanda, kan? Jangan menakut-nakuti Yaya. Kepala babi di piring itu tiba-tiba menggigil, dan kedua telinganya menempel di matanya. Namun, ia memperlihatkan sebuah garis dan melihat sekeliling secara diam-diam. Hati Qin Mu tergerak, dan dia menarik kembali dao pedangnya. Dewa babi itu langsung merasakan bahwa luka pedang yang telah mencegah tubuh jasmaninya pulih telah lenyap, dan dia buru-buru menyatukan kembali tubuh jasmaninya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kemungkinan besar, aljabar saya diajarkan oleh guru surgawi bela diri Guan Cha, jadi saya salah menghitung. Saya dapat membawa seseorang keluar dari sini, dan jika saya membawa kalian semua keluar, saya harus memecahkan hutan obelisk. Saya belum memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi saya hanya dapat menyusahkan semua orang untuk tinggal di sini. Ketika saya memiliki cukup kekuatan, saya akan kembali untuk memecahkan hutan obelisk dan menyelamatkan semua orang. Orang tua itu berjalan ke bawah pohon dengan cemberut khawatir. Dia berkata sambil tersenyum pahit, alasan saya tinggal di sini adalah untuk melindungi yang lumpuh. Jika yang lumpuh tidak bangun, saya tidak bisa pergi. Bahkan jika Tuan Muda menghancurkan hutan monumen, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dia duduk di atas batu dan menyalakan rokoknya, lalu mengisapnya. Matanya yang kabur sesekali menatap Qin Mu. Wanita tua itu gemetar saat dia tiba di pohon lain dan terkekeh. Monster tua, aku akan tinggal di sini untuk menemanimu. Dia duduk dan berjemur di bawah sinar matahari dengan malas. Dia mengangkat tangannya untuk melepas jepit rambut di kepalanya. Xiang Jun berjalan keluar desa dan berkata, aku akan menunggu Tuan Muda di luar desa. Tuan Muda, jangan menunda terlalu lama. Ju Santong membawa pohon dao miliknya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Saya, Ju Tua, telah salah menyalahkan Tuan Muda di masa lalu, mohon maafkan saya. Saya akan pergi dan menanam pohon saya terlebih dahulu. Gadis itu memegang buah dao miliknya dan melompat ke pohon dao miliknya sambil tersenyum. Saya masih harus menggantung buah dao saya di pohon. Wanita itu mendesah. Awalnya saya ingin mentraktir Tuan Muda makan, tetapi banyak hal telah terjadi. Tuan Muda, saya harus merapikan pakaian orang lumpuh itu. Setelah pakaiannya dicuci, saya akan menggantungnya di pohon dao orang lumpuh itu untuk dikeringkan. Dia mengambil baskom dan pergi ke pohon dao orang lumpuh itu untuk menggantung pakaiannya. Setelah melakukan semua ini, wanita itu pergi ke pohon di samping sumur tua dan mengambil tongkat untuk memukul pakaian lainnya. Di pintu masuk desa, Xiang Jun berdiri di bawah pohon dao miliknya,
dan urat-urat di tangannya menyembul keluar. Dia hanya memiliki setengah pisau yang tersisa, dan meskipun pisau itu telah dipotong oleh Qin Mu, itu tidak banyak mempengaruhi kemampuannya. Gadis itu menjulurkan kepalanya dari mahkota pohon daonya dan menatap tindakan Qin Mu dengan gugup. Pria tua itu menghisap sebatang rokok air sementara wanita tua itu menyisir rambutnya. Ju Santong menanam pohon dao miliknya dan berubah menjadi babi hutan hitam yang menggunakan hidung dan taringnya untuk menggali tanah, memadatkannya. Namun, matanya yang kecil berputar-putar. Wanita itu, di sisi lain, mengetuk pakaiannya dari waktu ke waktu, tetapi dia lupa menambahkan air. Di mata mereka, Qin Mu menggerakkan kakinya dan tiba di tempat yang kosong. Tidak ada apapun di sana, tetapi Qin Mu mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkannya ke depan. Semua orang langsung menjadi gugup. Tiba-tiba, Qin Mu sepertinya telah menyentuh sesuatu. Pohon dao tersembunyi ke-8. Tepat saat ujung jari Qin Mu menyentuh pohon dao, 6 sosok tiba-tiba bangkit. Gadis itu menerkam turun dari pohon seperti burung layang-layang yang menyalin air. Tubuhnya menempel dekat dengan tanah, dan dengan ketukan jari kakinya, dia terbang ke atas. Dia menggigit ujung lidahnya, dan darah menyembur keluar. Dia mengoleskannya pada buah dao di tangannya, dan buah dao pun bersinar terang. Wanita itu mengangkat palunya dan menggerakkan kakinya. Tubuhnya berputar seperti angin saat dia berteriak berulang kali dan mengayunkan palunya ke tempat yang disentuh Qin Mu. Ju Santong meraung dengan marah dan mencabut pohon dao yang baru saja ditanamnya, berubah menjadi babi hutan hitam yang dapat menopang langit dan bumi. Dia berdiri dan menyapu pohon dao ke tempat yang ditunjuk Qin Mu. Pada saat yang sama, pisau patah Xiang Jun, pipa air lelaki tua itu, dan jepit rambut wanita tua itu menyerang pada saat yang sama. Mereka berenam mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan saat mereka menyerang Qin Mu sebelumnya. Mereka tahu betul bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Pohon dao yang telah tersembunyi di antara mereka telah tersembunyi selama miliaran tahun tanpa terdeteksi oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pihak lain benar-benar tak terduga. Jika pihak lain waspada, mereka mungkin tidak akan dapat melakukan apapun padanya bahkan jika mereka bergabung. Oleh karena itu, dengan serangan ini, mereka harus menghancurkan pohon dao lawan, menghancurkan buah dao lawan, dan menghancurkan dao lawan. Riak yang sangat dahsyat menyebar, dan badai melanda. Qin Mu, yang berdiri di samping pohon dao, pakaiannya berkibar tertiup angin saat ia terus-menerus dipaksa mundur. Qin Mu mundur sepenuhnya dan menahan dampak yang kuat ini. Ketika badai mereda, ia melihat bahwa ia telah mundur keluar desa. Ia membuka mata ketiganya dan melihat bahwa pohon dao masih berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Qin Mu tercengang dan mencari dengan saksama. Ia melihat gadis itu tergantung di pohon daonya, salah satu kakinya terbuka, dan ia masih memegang buah daonya. Ia pingsan. Wanita itu jatuh ke dalam sumurnya sendiri dan memegang palu dengan erat. Palu itu tersangkut di mulut sumur. Xiang Jun tergeletak telentang di bawah pohon daonya. Jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuknya yang memegang pisau berdarah, dan matanya kosong. Pisau patah di tangannya telah hancur, dan gagangnya telah berubah menjadi pecahan. Jepit rambut wanita tua itu tersangkut di tengah alisnya, dan napasnya lemah. Pipa air pria tua itu rusak, dan kepalanya membentur batu besar yang sering didudukinya, menyebabkannya berdarah. Sementara itu, taring Ju Santong semuanya patah, dan dia pingsan saat memeluk pohon daonya. Qin Mu tercengang. Dalam sekejap itu, keenam penerus dao yang hebat semuanya kalah dan terluka. Tuan muda tertua. Pria tua itu duduk dengan gemetar, lengannya gemetar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengisi pipa tembakau, tetapi pipa airnya pecah dan asapnya keluar. Suaranya serak, dan ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Itu pohon dao tuan muda tertua. Dia selalu ada di sini. Hehe, penipu tua ini. Qin Mu melihat sekeliling dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada matahari yang tergantung tinggi di langit. Daya tembak matahari itu menyala-nyala, dan telah menyala selama 10 siklus alam semesta. Tidak diketahui berapa miliar tahun telah menyala sejak era ke-7 hingga sekarang. Menurut hukum, matahari seharusnya sudah padam sejak lama. Kematian, penguapan, dan akhirnya berubah menjadi kehampaan. Namun, matahari ini masih hidup sampai sekarang. Itu mencurigakan. Tuan muda tidak ada di sini. Qin Mu tiba-tiba berkata, dia hanya meninggalkan mata dan pohon daonya di sini. Pria tua itu berjuang untuk bangun dan menatap matahari di langit. Dia mendesah sedih dan berkata dengan suara serak, aku sudah terlalu lama terkungkung di sini, dan aku tidak bisa dibandingkan dengannya lagi. Hehe, aku setenar dia saat itu, tapi sekarang aku tidak bisa dibandingkan dengan salah satu matanya. Dia sangat kesepian. Karena sebuah janji, dia telah menjaga si lumpuh selama 10 siklus alam semesta. Selama 10 siklus alam semesta ini, dia telah mengabaikan kultivasinya dan jauh lebih rendah daripada tuan muda sulung yang setenar dirinya saat itu. Orang bisa membayangkan kekecewaan di hatinya. Sebenarnya,
Qin Mu juga bisa melihat bahwa lelaki tua itu dihormati sebagai monster tua oleh orang-orang di sini. Dia seharusnya menjadi orang terkenal di zamannya, begitu banyak orang telah mendengar tentang legendanya. Namun di antara semua orang di desa kecil ini, dia bukanlah yang terkuat, melainkan Xiang Jun. Meskipun Xiang Jun hanya memiliki satu buah dao dan satu pohon dao, kekuatannya sudah lebih dari orang-orang lain di desa. Ini juga sebabnya Qin Mu ingin membawa Xiang Jun pergi. Qin Mu maju dan mencabut jepit rambut dari jantung alis wanita tua itu untuk mengobati lukanya. Dia kemudian menepuk bahu lelaki tua itu. Orang tua itu kembali sadar dan berkata dengan muram, "Saya tidak bisa mengantar tuan muda pergi." Yang lain berjuang untuk bangkit dan mengantar Qin Mu ke pintu masuk desa. Xiang Jun berdiri dengan susah payah, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya tidak punya pisau lagi, jadi saya khawatir saya tidak bisa banyak membantu Anda. Selain itu, sifat pembunuh saya terlalu kuat, dan saya punya banyak musuh. Saya hanya akan membawa bencana bagi Anda." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Kebetulan sekali, aku juga punya banyak musuh, mungkin lebih banyak darimu." Xiang Jun ragu sejenak, dan Qin Mu menatapnya dengan ekspresi tenang. "Xiang Jun, kamu menjadi penakut karena membunuh. Alasan kamu takut pada dunia luar bukan karena kamu kalah dari tuan muda, tetapi karena kamu takut kembali ke dunia luar." Xiang Jun terdiam. Bahkan jika kamu mencapai dao dengan membunuh dan mengolah 36 surga dao pembunuhan, hati dao Mu masih kurang. Tatapan mata Qin Mu tajam, dan dia berkata, "Kamu merasa bahwa era ke-16 hancur di tanganmu, jadi kamu merasa bersalah dan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu merasa tidak punya muka untuk keluar dari sini. Yang menyegelmu dan menekanmu bukanlah tuan muda yang agung, tetapi kamu menemukan sangkar untuk dirimu sendiri dan memenjarakan dirimu sendiri. Kamu bukan lagi Tuan Xiang yang mencapai dao dengan membunuh. Bahkan jika kamu keluar dari sini, kamu tidak akan dapat menanamkan dao Mu ke dalam kehampaan tertinggi dan menjadi seorang Taois." Suara Xiang Jun serak. "Lalu apakah kamu masih membutuhkanku?" Qin Mu berjalan melewatinya dan tersenyum. "Tentu saja aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan Tai Yi, dan aku juga membutuhkan pisau paling tajam di dunia. Kamu bukan lagi pisau itu, tetapi aku dapat menggilingmu menjadi pisau seperti itu. Ikuti aku, dan aku dapat membiarkanmu keluar." Xiang Jun mengikutinya selangkah demi selangkah seperti bayangannya. Segera, mereka berjalan ke hutan obelisk, dan Xiang Jun bersembunyi di balik bayangannya. Langkah kaki mereka sama, dan mereka melangkah maju bersamaan. Dengan irama yang sama, mereka perlahan menghilang ke dalam hutan. Di luar desa, semua orang menyaksikan mereka berdua menghilang. Ju Santong tiba-tiba berkata, "Tuan muda ketujuh istana Miluo adalah orang yang aneh." "Dia memang orang yang aneh." Wanita tua itu mendesah. "Dia jelas musuh, tetapi sulit bagi orang untuk membencinya. Mereka tidak hanya tidak bisa membencinya, mereka bahkan ingin berteman dengannya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat orang yang aneh seperti itu. Sayang sekali mereka menikah. Kalau tidak, Yaya bisa menemukan rumah suami yang baik." Gadis itu meludah dan bersembunyi di balik pohon, tersipu. Semua orang tertawa, dan saat mereka tertawa, mereka batuk hebat lagi.